Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Martin Andrea Dabuke. Saya CPNS Kemenhub tahun 2025. Saat ini, saya bertugas di Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Manado. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan teladan sikap berakhlak dari Bapak Presiden kita yang ketiga, yaitu Bapak B.J. Habibie. Bakarudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia dikenal sebagai ilmuwan, teknokrat, dan Presiden ketiga Republik Indonesia. Sejak kecil, Habibie terkenal cerdas dan tekun belajar. Setelah menamatkan SMA, ia melanjutkan studi ke Jerman dan berhasil meraih gelar insinyur serta doktor di bidang teknik penerbangan. Setelah pengunduran diri Bapak Soeharto pada tahun 1998, Bapak Habibie diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Masa pemerintahannya memang singkat, tetapi penting karena ia berhasil mengawal masa transisi reformasi, memperbaiki demokrasi, membebaskan pers, serta mempersiapkan pemilu yang lebih demokratis. 1. Berorientasi pelayanan. Bapak B.J. Habibie mengembangkan industri Digantara atau PT IPTN agar Indonesia mandiri di bidang transportasi udara, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Sikap berorientasi pelayanan dari beliau tercermin dalam semangat pengabdian untuk melayani bangsa dan masyarakat melalui karya yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kedua, sikap akuntabel. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, beliau berani mengambil keputusan besar seperti memberikan referendum bagi Timur Timur. Meski hasilnya membuat Timur Timur lepas dari Indonesia, keputusan ini diambil secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat maupun dunia internasional. 3. Kompeten. Bapak B.J. Habibie menekuni bidang teknik penerbangan hingga meraih gelar insinyur dan doktor di Jerman dengan prestasi luar biasa. Hal ini menunjukkan sikap tidak pernah berhenti belajar, baik di bidang akademik, penelitian, maupun kebijakan kenegaraan. Dengan pengetahuan dan keterampilannya, beliau menghasilkan karya monumental seperti pesawat N250 yang membuktikan kemampuan Indonesia di kancah global. Keempat, harmonis. Bapak B.J. Habibie menjadi teladan di dalam keluarga. Hubungan harmonisnya dengan Ibu Ainun menjadi contoh nyata tentang bagaimana membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling menghargai, dan saling mendukung satu sama lain. Kelima, sikap loyal. Sikap loyal yang ditunjukkan oleh Bapak B.J. Habibie adalah setia kepada bangsa dan negara. Meskipun dia sukses berkarir di Jerman, beliau tetap memilih kembali ke Indonesia demi membaktikan ilmu dan pengalamannya untuk kemajuan tanah air. Beliau rela meninggalkan kenyamanan hidup di luar negeri demi cita-cita besar, yaitu membangun industri penerbangan Indonesia. Sejak muda, beliau belajar di Jerman dan mampu beradaptasi dengan budaya, bahasa, serta sistem pendidikan yang berbeda. Bahkan, beliau berhasil berprestasi di tingkat dunia. Selain itu, beliau juga mampu beradaptasi menjadi teknokrat, menteri, hingga presiden di masa transisi reformasi. Hal ini menunjukkan kemampuannya menyesuaikan diri dengan peran baru. Terakhir, sikap kolaboratif. Saat belajar di Jerman, beliau berkolaborasi dengan para ilmuwan dunia dalam penelitian penerbangan, sehingga namanya diakui secara internasional. Beliau percaya kemajuan teknologi hanya bisa dicapai jika ada sinergi antar negara. Dari sosok Bapak B.J. Habibie, kita belajar arti sejati dari kompetensi, akuntabilitas, loyalitas, hingga semangat kolaborasi. Beliau bukan hanya seorang ilmuwan dan negarawan, tetapi juga teladan dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak.
Mari kita jadikan semangat dan keteladanan beliau sebagai inspirasi dalam berkarya, melayani, dan membangun bangsa. Karena dengan berakhlak, kita mampu mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan bermartabat.